Halo, halo, apa kabar? Saya masih terus ngajak Anda untuk ngobrol bersama Bung Rocky Gero. Bung Rocky kemarin tanggal 1 Juli itu adalah deadline ya yang diberikan oleh OPM. Saya nggak mau nyebutnya KKB lah. Ya KKB itu nanti dari sisi ini juga bisa salah kaprah kita nyebutnya memang ini OPM, Organisasi Papua Merdeka yang menculik pilot Susi Air kan memberikan deadline-nya tanggal 1 Juli kemarin ya, Bung Rocky, dan ini udah terlewat ini. Ini sekarang tanggal 2, tapi kita belum dengar kabar. Tapi mudah-mudahan saja tidak ancaman itu tidak dipenuhi, tidak dilakukan oleh OPM. Dan Kapolda Papua juga Pak Fakhiri ini sudah Matius Fakhiri ya menyatakan bahwa oke, kalau soal tebusan disediakan. Ada seperti uang yang mereka minta disediakan, dan dia percaya bahwa para OPM itu nanti akan menjunjung tinggi kemanusiaan. Tapi kalau soal dia minta senjata dan kemerdekaan ya nggak akan dikasih lah gitu. Saya kira itu statement yang bagus sebetulnya. Dan memang sebaiknya disebut OPM aja, karena memang ujungnya adalah ingin merdeka tuh. Jadi fakta itu diterima sebagai kehendak politik sebagian masyarakat Papua, dan itu ada gemanya di internasional. Justru kalau kita coba selamatkan istilah itu dengan KKB, itu dunia internasional juga bingung nih apa tuh KKB itu. Kan intinya di dalam diplomasi internasional, sebagian masyarakat itu ingin merdeka tuh. Jadi hargai aja aspirasinya tuh, bukan menghargai kekerasannya, tapi aspirasi itu, dan itu dilindungi dalam prinsip tertinggi hak asasi manusia itu self determination. Dan kita masih bisa debatkan itu dengan soal NKRI harga mati. Tapi kita balik pada tema yang bagus tadi oleh Pak Kapolri, Pak Kapolda, yaitu negosiasi berdasarkan prinsip-prinsip antropologi perdamaian. Dan itu sebetulnya yang mesti didalilkan terus-menerus, bahwa nanti soal perdamaian itu memerlukan negosiasi, itu urusan gampang lah. Tetapi baseline-nya adalah perdamaian tuh. Jadi bagus Pak Kapolri, bahkan Pak Kapolda, tentu juga dengan pengetahuan Pak Kapolri, menyelenggarakan satu wilayah berpikir baru. Oke, kami siapkan tuntutan material, tetapi kalau lebih dari itu ya nggak bisa lah. Kan nggak mungkin juga Pak Kapolri mengatakan oke, ini silahkan merdeka, ini uangnya. Itu kan nggak mungkin begitu. Saya kira juga dari pihak Kagoya, OPM ini mengerti bahwa yang sedang dipersoalkan adalah soal kemanusiaan. Bahwa ada kombatan yang perang dengan kombatan, yaitu konsekuensi dari persaingan panjang dalam sejarah politik Papua. Tetapi kita mau himbau juga itu dimensi kemanusiaan itu tuh. Karena nanti citra masing-masing kan akan diperlihatkan, Anda baik OPM atau pihak Polri itu masuk di dalam upaya perdamaian atau sekedar ingin menghitung jumlah senjata yang akan disiapkan. Itu juga memberantakkan fasilitas-fasilitas internasional untuk diplomasi. Jadi saya menghitung sebetulnya ada semacam pihak ketiga yang berupaya untuk jadi semacam ya konduktor antara Kagoya dan Polda atau dengan pemerintah Indonesia. Itu pentingnya kita monitor bagaimana sinyal yang diberikan oleh Kapolda itu menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam satu dimensi baru tuh, yaitu tidak langsung menyerbu, kira-kira begitu kan. Karena soal Papua itu makin lama makin kritis tuh. Kita tahu juga perkembangan di pulau itu, pemerintah Amerika atau Amerika Serikat baru berhasil atau ya berhasil sebetulnya membuat fakta dengan Papua Nugini, sehingga kapal-kapal perang Amerika bisa parkir langsung di laut, di pelabuhan pelabuhan Papua Nugini di Port Moresby, dan termasuk juga pelabuhan-pelabuhan udaranya. Jadi fakta Amerika di situ tentu punya sinyal kuat tentang apa yang sedang berlangsung di Papua tuh. Itu intinya. Oke, sebelum kita ngomongin ini ya, sebelum ngomongin geopolitik globalnya dan juga soal Papuanya, tapi saya kira gini, kalau dari sisi diplomasi pasti ini ya ini semacam apa ya, bluffing saja begitu, karena mereka tahu kan ini satu warga negara asing, dan walaupun di New Zealand itu tetap kita nyebutnya sebagai negara, orang kulit putih blok barat lah gitu ya. Dan kalau dia misalnya melakukan tindakan yang misalnya menembak eh, pilot Susi Air ini, itu dampaknya dari sisi diplomasi KKB akan sorry, OPM akan mengalami kemunduran yang luar biasa, karena dia pasti akan jadi dimusuhi barat dan dianggap ini kelompok teroris kan gitu. Jadi saya Ya pasti itu, karena ini soal sipil kan, itu pilot sipil dan membawa pesawat Susi Air yang ada perusahaan swasta bukan perusahaan tentara tuh, dan isinya adalah hal yang rutin, penerbangan rutin. Jadi tetap kelompok Kagoya ini menghitung sebetulnya suara internasional apa kalau tiba-tiba di situ ada yang dibunuh hanya karena apa namanya diplomasinya tertunda atau
yang disebut tukar tambah sandera itu tidak dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, itu konyol juga. Itu akan jadi catatan buruk bagi program-program kemanusiaan di Papua. Jadi saya kira pemimpin OPM ini menghitung dengan cermat, dan hitungan itu juga dibaca oleh diplomat-diplomat asing, terutama Amerika Serikat saya kira, atau Eropa pasti ada di situ, untuk transaksi itu, untuk saling courtesy call tuh. Ini dibaca dengan bagus oleh Kapolda, karena itu Kapolda saya kira inline dengan tema perdamaian dunia tuh. Jadi kalau kita bandingkan sekarang, ya dia perlu pasti nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Jadi biarkan aja bahwa suara Kapolda itu mewakili suatu suasana diplomasi baru, yaitu memakai perdamaian, tetapi tetap harus memenuhi permintaan tukar tambah materi itu kan, uang disiapkan. Dan ini menunjukkan ada operasi intelijen di atas melampaui apa yang nego antara OPM dengan Polda Papua tuh. Jadi pasti Australia terlibat, Amerika terlibat, dan semuanya punya akses untuk menghasilkan perdamaian. Karena ini akan jadi skandal internasional dan melemahkan sebetulnya Papua tuh. Jadi kita mungkin ya secara gampang ya pancing aja supaya ditembak, supaya Papua itu turun profil internasionalnya. Tetapi Pak Kapolda mengerti, kalaupun itu terjadi, pemerintah Indonesia juga akan dapat citra buruk karena nggak berhasil negosiasi. Kan itu intinya. Jadi ada ketegangan diplomatik di situ. Ya, dan itu bisa eskalatif ya situasinya di situ, dan itu juga buat pemerintah Indonesia merugikan. Ya, itu jadi sifat eskalatif itu yang harusnya bisa kita cegah tuh. Dan saya kira memang tidak terjadi pembunuhan itu karena bahasa-bahasa yang muncul hari-hari ini adalah bahasa perdamaian. Dan saya kira kelompok OPM ini mengerti impact atau kesulitan dia untuk memitigasi nanti kalau ancaman itu dia lakukan hari ini atau dilakukan kemarin pada tanggal 1. Ya, apalagi ini Kapoldanya orang Papua juga. Mereka tahu bahwa di luar hukum-hukum positif di negara ini kan hukum adat itu di sana sangat masih diberlakukan ya di Papua ini, denda dan sebagainya itu kan masih berlaku di sana. Jadi saya kira dengan kearifan ini sosio dan antropologinya Pak Kapolda bisa menyelesaikan persoalan ini dengan apa ya, dengan enak, dan nanti tidak perlu ada korban pilot susi, ini orang sipil biasa begitu. Ini reputasi yang bagus dari Pak Kapolda atau Polri secara keseluruhan. Karena akan menimbulkan kesan bahwa ya ada tahap baru, yaitu potensi untuk bercakap-cakap itu. Demikian juga dari pihak OPM mengerti bahwa ada local wisdom yang harus dihormati itu. Kan tradisi Papua itu kendati keras di dalam soal pertarungan antara kelompok-kelompoknya sendiri atau tidak antara kelompoknya dengan pemerintah Indonesia, tetap ada satu unsur tadi bagus istilah itu, ada antropologi perdamaian, dan ya penyelesaian adat itu justru jadi simbol bagaimana Papua bisa mempertahankan culture-nya, kan itu dasarnya. Ya. Nah, ini kasus ini saya kira bagaimanapun juga mengundang keprihatinan kita, karena kita tahu bahwa kasus yang sudah Januari kalau tidak salah ya dia diculik itu, dan Februari ya, dan itu kan sudah berguguran itu para prajurit TNI, bahkan beberapa diantaranya prajurit komando gitu yang kemudian ya menjadi korban untuk upaya membebaskan ini. Dan ini kalau berlanjut juga sebenarnya bagi Indonesia juga tidak menguntungkan, tapi bagi OPM sendiri juga tidak menguntungkan. Ya, ada situasi yang disebut war fatigue, itu kelelahan perang akhirnya. Ya. Secara mental sebetulnya Indonesia juga capek karena pasukan-pasukan terbaik kita berguguran di situ. Ya. Demikian juga Papua tuh, OPM itu juga merasa bahwa ya dia menang di dalam soal opini dunia, tetapi dia juga tahu bahwa ujungnya dia mesti pergi pada syarat-syarat perdamaian. Jadi hal-hal semacam ini bisa kita jembatani dalam maksud yang satu, yaitu ada kepentingan politik dan di OPM untuk merdeka pasti itu, ada kepentingan penguasaan teritorial oleh pasukan Indonesia yang masih terhambat oleh sifat teritorial yang berbeda antara Pulau Jawa dan Papua, dan ada tingkat yang lebih tinggi yaitu kepentingan internasional untuk memainkan isu ini. Jadi sekali lagi tetap masih akan panjang, tetapi kalau kita mulai dengan satu paradigma bahwa harus ada penyelesaian memang, tetapi bukan berdasarkan kemampuan adu senjata di situ tuh. Nah, itu sebetulnya kepentingan kita sebagai masyarakat sipil
untuk pertama-tama menegakkan hak-hak masyarakat adat di situ. Yang kedua, masyarakat sipil yang ada di Papua itu bukan sekedar orang Papua, tapi banyak orang Indonesia di situ yang juga menginginkan ada perdamaian di situ. Nah, pihak-pihak yang ada di dalam konflik itu memerlukan pihak ketiga, kan nggak mungkin dua belah pihak itu saling mengakui dosa atau saling mengakui keunggulan. Selalu ada pihak ketiga untuk menghasilkan ya solusi tentatif lah, kesepakatan tentatif. Nah, sekarang ada kesepakatan tentatif itu diucapkan oleh Pak Kapolda supaya oke, terimalah kami menerima tuntutan kalian, tapi bukan semuanya kami terima, dan itu jadi semacam jembatan untuk pembicaraan lebih lanjut tuh, yaitu oke, uang disediakan, dan ya bagus juga memang diucapkan bahwa tuntutan itu memang dipenuhi, tapi bukan berarti nanti OPM menganggap bahwa kalau tuntutan satu dipenuhi berarti tuntutan kedua bisa dipenuhi lagi, kan tetap mesti ada pembicaraan berikutnya tuh. Demikian juga dari pihak pemerintah Indonesia. Yes, dan tadi kalau ada menyinggung soal geopolitik global, bagaimanapun Amerika di situ, ya itu pasti ini kaitannya dengan situasi Indonesia sekarang jauh lebih mendekat kepada Cina, gitu ya. Kita kemarin Pak Luhut misalnya udah bilang bahwa ini akan ada melanjutkan kereta api cepat dari Bandung ke Surabaya, dari Jakarta Bandung kemudian terus ke Surabaya, dan kemungkinan besar juga Cina yang akan terlibat. Yang begini sinyal-sinyal begini ini pasti akan jadi catatan juga buat Amerika. Ya, tentu Amerika pasti lagi pusing juga soal bagaimana mengatur proksi baru di Asia Pasifik atau di Indo Pasifik, dan memastikan bahwa Indonesia mesti jelas tuh posisinya dalam soal pertahanan, dalam soal bisnis tuh, terutama negosiasi soal nikel yang juga menjadi kepentingan Amerika karena itu adalah masa depan dari industri pertahanan juga tuh. Jadi semua hal yang menyangkut Papua itu dibaca dengan baik sebagai kepentingan ekonomi politik dunia tuh. Nah, Amerika tahu itu dan berupaya memanfaatkan situasi karena Indonesia lagi berlangsung ketidakpastian politik, pemilu tahun depan itu siapa. Jadi kira-kira faktor-faktor internasional ini akan bergabung di dalam proses negosiasi penyanderaan di Papua itu. Oke, saya kira kita tentu berharap bagaimanapun atas nama kemanusiaan ya, bagaimanapun keluarga, tentu keluarga dari pilot Susi Air ini dan juga Ibu Susi pemilik usaha itu sendiri, dan juga banyak ini kerugiannya buat warga Papua sendiri karena ini begitu peristiwa terjadi kan Susi Air juga menghentikan operasinya, dan yang dirugikan sebenarnya kalau toh katakanlah OPM ini berjuang untuk kepentingan rakyat Papua, jangan juga sampai kemudian manuver-manuver atau aksi-aksi mereka itu merugikan rakyat Papua sendiri yang katanya mereka perjuangkan kemerdekaannya itu. Ya, itu baseline-nya harus begitu tuh. Kan ini tetap OPM itu memanfaatkan headline internasional untuk jadi untuk dapat poin, tetapi itu kurang tepat karena ini kalau dia yang sang rekomendan Kopassus ya oke lah, mungkin itu lain lagi dan Indonesia akan bereaksi lain lagi itu. Tapi ini kan pilot sipil dan Ibu Susi juga sebagai seorang yang berupaya untuk menjembatani banyak hal melalui jembatan udara itu, merasa bahwa ada hal yang nggak melegakan dia tuh. Dan kita tahu mental Ibu Susi atau psikologi Ibu Susi sebagai orang yang merasa bahwa ya dia sedang membantu sebetulnya menghubungkan titik-titik yang tidak bisa terhubung oleh negara, tetapi kemudian terjadi affair ya, diplomatik yang semacam ini dan sudah berlangsung dari Februari. Jadi banyak pihak yang menginginkan supaya ini diselesaikan secara damai, dan itu artinya jangan menyandra warga sipil seperti itu, kan juga dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Statuta Roma atau segala macam konvensi perang internasional. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya. Kita tunggu dan mudah-mudahan saja memang karena deadline-nya sudah terlampaui, tidak terjadi ancaman itu tidak diwujudkan dan bisa ada solusi ya. Ini cukup lama ya, bulan Februari sampai sekarang. Oke, terima kasih Bung Rocky ya. Oke, tetap 0% soal politik. Yes, oke, thank you. Ya.